Hai moms, selamat datang di Bunda Stories. Kali ini adalah traveling vlog perdana Bunda. Pengalaman naik pesawat bersama anak di situasi pandemi. Tonton videonya sampai habis dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Semoga bermanfaat. H-5 keberangkatan kami akhirnya memutuskan mencari informasi terkait dengan rapid test. Setelah sebelumnya gagal mengincar rapid test yang gratis, akhirnya kami memutuskan untuk mencari informasi tentang tes rapid test yang dengan harga yang miring. Setelah searching, bertanya pada teman, saudara, akhirnya kami mendapatkan informasi terkait dengan penyelenggaraan rapid test yang murah. Yang paling penting adalah drive-thru. And so here we go. Untung saat kami datang tidak begitu ramai dan tidak perlu antri sehingga langsung dites. Meski tenaga medisnya tidak menggunakan APD lengkap, tapi menurut saya cukup sesuai SOP. Oh ya, jangan pernah ragu untuk memastikan jarum yang dipakai baru atau tidak. Sebelum memberikan tindakan, tenaga medis memberikan penjelasan terkait tindakan. Nah, setelah sampel darah diambil, kami tidak menunggu begitu lama, sekitar 10-15 menit dan hasil tes keluar. Dan hal baiknya lagi adalah saat pemberian hasil tes, dokter memberikan penjelasan terkait dengan hasil tes. Nah, untuk pembayarannya sendiri bisa tunai dan sepertinya bisa debit. Dan rapid test selesai. Nah, untuk pengisian e-hak sangat gampang. Pengisian e-hak membutuhkan nomor KTP dan jika bepergian lebih dari satu orang, cukup login dengan satu e-hak dan kemudian anggota keluarga yang lain didaftarkan dengan menggunakan e-hak yang sama. Di hari saatnya kami harus meninggalkan ranah Minang. Karena ini pengalaman pertama terbang di situasi corona dan banyak prosedur yang harus disiapkan, kami berangkat 2 jam sebelum jadwal penerbangan. Nah, di hari keberangkatan kami, suasana bandara tidak seramai biasanya, malah cenderung sepi. Karena situasi corona, prosedur keberangkatan tidak seperti biasa. Di depan pintu keberangkatan, terdapat beberapa stand yang harus dilalui oleh penumpang. Stand pertama, pengecekan aplikasi e-hak. Nah, sebaiknya untuk menghindari kerumunan, downloadlah aplikasi dan isi data-data yang diperlukan di rumah masing-masing. Hanya itu nih, sebaiknya pihak bandara memberikan semacam pengumuman yang mengharuskan seseorang melakukan pengisian e-hak mandiri sebelum mendatangi stand. Dan kedua, pemeriksaan suhu tubuh. Stand ketiga, pemeriksaan berkas rapid. Nah, untuk beberapa pesawat, check-in dapat dilakukan dengan mengunduh aplikasi sesuai dengan maskapai yang digunakan. Nah, kebetulan kami menggunakan maskapai Citylink. Untuk maskapai Citylink bisa mengunduh aplikasi Betterfly Citylink. Sama seperti web check-in biasa dengan memasukkan nama dan kode booking saja. Betterfly Citylink. Oh, itu jangan-jangan lain kita di sini lagi ya? Iya. Gak apa-apa lah, dilihat situasi apapun lah.
Nah, mungkin jadwal penerbangan yang baru sedikit due to corona, kami jarang-jarang menikmati on-schedule flight. Oh ya, dalam situasi ini, membawa anak kecil bepergian merupakan tantangan tersendiri. Kadang kita tidak bisa memaksa mereka untuk memakai masker setiap waktu atau tidak boleh memegang apa saja di sekitar mereka. Namanya juga anak-anak ya, Mams. Nah, di dalam pesawat tempat duduk sesuai dengan protokoler, yaitu menerapkan physical distancing dan duduk berjarak. Karena jadwal penerbangan yang belum stabil, penerbangan direct Padang Jakarta ditiadakan, sehingga kami harus transit di Jakarta hingga penerbangan selanjutnya. Dan tibalah kami di Bandara Soekarno-Hatta. Sesaat turun pesawat dan memasuki Bandara Suta, tidak ada keramaian Suta yang dahulu pernah kita temui. Sepi sekali. Karena status kami hanya transit, kami tidak perlu mengisi SIKM atau Surat Izin Keluar Masuk Jakarta. Nah, sedangkan bagi kami yang transit, sebelum check-in, layar pertama yang harus ditemui adalah pengecekan berkas rapid test. Kami transit dari Padang. Karena maskapai kedua yang kami gunakan adalah Sisinga Udara, check-in maskapai ini tidak bisa menggunakan web check-in, sehingga harus mendatangi counter seperti biasa. Protokoler COVID sudah dilakukan, physical distancing sudah diusahakan, terlihat dari pemberlakuan jarak duduk di pesawat, bahkan pemberian face shield. Namun di momen tertentu memang sulit untuk dihindari, ramai lancar. Sudah terlihat garis pantai selatan Pulau Jawa, pertanda pesawat akan segera mendarat di Kulon Progo, Yogyakarta. Selamat datang di Yogyakarta International Airport. Kembali memasuki daerah wajib menggunakan masker. Saat kedatangan, setiap penumpang harus mengisi HAC. Karena kami sudah melakukan proses ini secara elektronik atau yang disebut dengan e-hak, jadi tidak perlu mengisi, hanya menunjukkan barcode kepada petugas. Dalam proses penunjukan barcode, pihak bandara tetap memberlakukan physical distancing. Dan tibalah giliran kami memberikan laporan kesehatan untuk kemudian menjadi data bagi pemerintah setempat. Dan akhirnya perjalanan kami hari itu pun selesai. Pertama, siapkan berkas. Berkas yang harus disiapkan salah satunya adalah rapid test. Berdasarkan pengalaman kami, jika membawa anak, pilihlah rapid test dengan layanan drive-thru. Harga rapid test drive-thru sama dengan harga rata-rata rapid test lainnya, bahkan kami mendapatkan lebih murah. Kedua adalah e-hak. Kartu kesehatan ini dapat diisi di bandara atau mengisi secara online melalui aplikasi.
Kalau boleh saya sarankan, sebaiknya download aplikasi dan isi data di rumah. Cara pengisiannya dapat dilihat di YouTube ya Moms. Tetap terapkan protokoler COVID-19. Gunakan masker, bawa hand sanitizer, dan tetap physical distancing.